Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara soal perencanaan usaha dan strategi pemasaran. Nah, ini pertemuan keempat ya. Minggu lalu sudah kita bahas beberapa materi perkuliahan terkait dengan kewirausahaan. Yang perlu kita temukan di awal adalah soal perencanaan usaha, yaitu business plan. Sementara pengertian dari business plan itu sendiri adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Nah, ini kalau ditinjau dari pengertian. Mengapa kita perlu menyusun bisnis plan? Yang pertama, kita perlu juga menyusun beberapa legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan. Sedangkan untuk tujuan dibuatnya bisnis plan adalah menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Kemudian keuntungan yang ketiga bisa ditinjau lebih lanjut di materi yang saya buat. Di poin ketiga itu berguna melakukan merger dan akuisisi, menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, menjamin adanya fokus tujuan. Tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan tentunya ya. Kemudian yang poin kelima, Anda yakin akan keberhasilan usaha itu dan Anda juga harus meyakinkan orang lain tidak akan merugi bila melakukan kerjasama. Di slide keempat Anda bisa lihat ada sebuah rencana bisnis harus disusun semenarik mungkin. Beberapa tips untuk menyusun rencana bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, proposal yang Anda buat itu singkat dan padat. Di tugas kelas sudah saya berikan materi penyusunan proposal. Di sana ada 3 atau ada 4 bab ya. Kemudian nanti Anda sesuaikan saja dengan keperluan. Misalnya PKM-nya jenisnya kewirausahaan atau jenisnya inovasi kreatif seperti yang tahun-tahun lalu sudah kita lakukan. Dan kali ini kita akan coba untuk masuk ke ranah tingkat nasional sesuai dengan Simbel Mawa. Kemudian yang kedua, terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Kemudian yang ketiga, rencana yang menjanjikan. Keempat, hindari untuk melebih-lebihkan proyeksi. Kelima, kemukakan semua resiko bisnis yang signifikan. Kemudian yang poin berikutnya, tim yang terpercaya dan efektif. Kemudian poin berikutnya fokus. Selanjutnya menentukan target pasar. Nah, dalam menentukan target pasar ini kita perlu menentukan siapa yang menjadi targetnya. Misalnya wilayah demografi, psikografi, dan lain sebagainya. Kemudian poin berikutnya realistis dan poin berikutnya adalah spesifik. Ya, di slide berikutnya, di slide kelima, di materi yang saya share,
Anda bisa lihat di sana ada kerangka rencana usaha. Di situ menyangkut pokok-pokok pikiran perencanaan. Di situ ada nama perusahaan, ada lokasi, ada komoditi yang akan diusahakan, konsumen yang dituju, pasar yang akan dimasuki, partner yang akan diajak kerjasama, personel yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Kemudian ada peralatan perusahaan misalnya yang perlu disediakan, kemudian ada penyebaran promosi. Nah, ini adalah kerangka rencana usaha untuk menyusun proposal. Kemudian bentuk-bentuk formal atau rencana usaha ini tergantung ya. Ya, dari bentuk formal rencana usaha, dari rencana usaha itu ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisi tentang nama serta alamat perusahaan. Kemudian ada nama dan ada pemilik. Kemudian nama dan alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Informasi tentang bisnis yang dilaksanakan. Kemudian sub kedua berisi tentang rangkuman eksekutif, lebih kurang 3 halaman yang menjelaskan secara komplit isi dari bisnis plan Anda. Nah, nanti kita akan bikin tuh rancangan bisnis plan. Kemudian yang sub ketiga ada analisis industri. Analisis industri ini berisi tentang perspektif masa depan industri. Nah, ini masa depannya bagaimana tuh industri tersebut. Kemudian kita butuh yang namanya analisis persaingan. Analisis persaingan, kemudian segmentasi pasar, kemudian ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan. Nah, jadi produk yang nanti kita akan hasilkan itu diramalkan tuh bagaimana nasibnya ke depan tuh. Soal persaingan pasar yang di sebelahnya, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu persaingannya bagaimana. Kemudian sub berikutnya ada deskripsi tentang usaha, produk yang dihasilkan, ada jasa pelayanan, kemudian ruang lingkup bisnis, kemudian ada personalia dan perlengkapan kantor, kemudian ada latar belakang identitas pengusaha. Kemudian poin kelima ada rencana produksi. Ada proses fabrikasi, keadaan gedung dan perlengkapan. Kemudian keadaan mesin dan perlengkapan, sumber-sumber bahan baku, rencana pemasaran, ada penetapan harga, pelaksanaan distribusi, promosi yang akan dilakukan, pengembangan produk, perencanaan organisasi seperti bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Informasi tentang partner, uraian tentang kekuasaan. Kemudian ada latar belakang anggota tim manajemen, peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi. Ada risiko, evaluasi tentang kelemahan bisnis, gambar teknologi, perencanaan permodalan neraca permulaan perusahaan, ada proyeksi aliran kas, analisa titik impas, sumber-sumber permodalan, kemudian ada apendik. Apendik ini berisi tentang surat-surat data penelitian pasar, surat-surat kontrak, dan dokumen perjanjian lain, daftar harga dan pemasok barang. Selanjutnya ada marketing strategis. Nah, definisi pemasaran menurut American Marketing Association atau AMA adalah proses perencanaan dan penerapan konsepsi, penetapan harga, dan distribusi barang, jasa, dan ide untuk mewujudkan pertukaran yang memenuhi tujuan. Pemasaran merupakan aspek usaha yang jauh lebih penting dari sekedar modal. Modal dapat dipinjam, tapi pasar harus digeluti dan belum tentu bisa didapat kendati produk Anda sangat bagus. Nah, biasanya terkait dengan pemasaran itu para marketing
para marketing agak kesulitan tuh. Ini mana yang dipasarkan, produknya dulu yang sudah tersedia atau produknya belum ada tapi sudah dipasarkan. Nah itu bagaimana tuh? Nah itu yang perlu dipertimbangkan, mau dipasarkan dulu tapi produknya belum ada atau produknya ada dulu baru dipasarkan. Nah, dalam ilmu pemasaran, orientasi pada produk dan produksi sudah lama ditinggalkan dan kini sudah berhasil. Seseorang entrepreneur harus mengembalikan cara berpikirnya dan memulainya dari sisi pemasaran. Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin wong produknya saja belum ada kok kami diminta sudah melakukan pemasaran. Betul, Anda harus memulainya dengan menjawab siapa calon pembeli produk atau jasa. Apakah ia laki-laki, perempuan, atau unisex? Apakah produk atau jasa ini berhubungan dengan usia? Apakah untuk dipasarkan di daerah tertentu saja, misalnya letak geografinya, atau bisa dipasarkan di mana saja? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan mengenai segmentasi atau sasaran pasar Anda harus jelas. Nah, begitu. Philip Kotler dan Len dalam bukunya di 2007, Philip Kotler menyebutkan bahwa strategi segmentasi itu dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1, geografi. Nah, geografi ini biasanya pembagian pasar itu menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau rumah tangga. Nah, yang selanjutnya demografi. Demografi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, kelas sosial, ekonomi. Kemudian psikografi. Psikografi ini konsumen dibagi-bagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai yang mereka anut. Behavioral, konsumen dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap produk tertentu. Kemudian individu, semakin tinggi persaingan yang terjadi dalam suatu industri, maka perusahaan dituntut untuk menggunakan variabel yang saling dekat dengan perilaku pembelian hal ini disebut dengan behavioral atau individual. Konsep dasar pemasaran di dalam usaha kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausahawan memperhatikan konsep AIDA plus S. Nah, AIDA itu terdiri dari attention, perhatian, kemudian interest, ada minat, desire, ada keinginan, kemudian ada action, tindakan. Nah, ada tambahan 1 S, yaitu kepuasan, satisfaction. Nah, kelima komponen ini itu bisa dijadikan landasan untuk memasarkan suatu produk, baik produk yang sudah tersedia ataupun belum. Yang poin ketiga, pertukaran transaksi dan hubungan. Pemasaran terjadi pada saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Pertukaran merupakan tindakan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai pengganti. Pertukaran merupakan tindakan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai pengganti. Sedangkan transaksi adalah unit tolak ukur pemasaran, dan transaksi merupakan bagian dari ide besar tentang hubungan pemasaran. Pasar dan pemasaran. Pasar adalah kelompok pembeli potensial suatu produk. Pemasaran, konsep pasar merupakan dasar konsep pemasaran.
Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk menciptakan pertukaran dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik individu maupun kelompok dengan menciptakan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Kemudian segmentasi geografis, daerah, ukuran kota besar kecil, dan kepadatan penduduk. Kemudian segmentasi demografis, pembagian pasar dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelompok umur, jenis, kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. 3. Segmentasi psikologis, meliputi tingkat sosial, gaya hidup, dan kepribadian. 5. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dipolakan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran manfaat dengan pembeli dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep alternatif yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas pemasaran meliputi konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pasar. Kemudian ada marketing mix, bauran pemasaran. Marketing mix berarti bauran pemasaran yaitu kegiatan mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai kombinasi maksimal dan hal yang paling memuaskan. Biasanya konsep mix marketing ini ada 4. Produk, price, place, and promotion. Ini Philip Kotler. Kemudian produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Kemudian price, harga, masalah kebijakan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk melalui kebijaksanaan harga oleh produsen, grosir, dan retailer. Saluran distribusi atau perantara adalah sangat penting karena dalam segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. Promosi antara produk dan promosi tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sejoli yang saling berangkulan untuk suksesnya pemasaran. Harus ada keseimbangan. Produk baik sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik promosi yang tepat akan membantu suksesnya usaha marketing. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.